Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah UIN Aramiri Banda Aceh dari unit 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen Ibu Sri Nurdi. Jadi, saya di sini akan membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama itu kita membahas perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Schiffman dan Canuck mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, seperti waktu, uang, usaha, dan energi. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, terdapat faktor kebudayaan. Lalu, budaya adalah penentu yang mendasari dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budayanya yang lebih kecil, yang menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis. Lalu, yang kedua, terdapat faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Lalu, yang ketiga, terdapat faktor pribadi. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk di samping dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut di atas, juga dipengaruhi oleh ciri dan sifat-sifat pribadi, seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta konsep diri. Lalu, yang keempat adalah faktor psikologi. Ketika seseorang membeli suatu produk, di dalam melakukan pemilihan, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, serta sikap. Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Jadi, di tahap ini sebelumnya perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengenalan masalah. Lalu, selanjutnya pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi informatif. Dan yang keempat, keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, penjelasan dari 5 tahap tersebut. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian bermula dari mengenali kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan di antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh stimuli internal pada saat kebutuhan normal, seperti lapar, haus, hasrat seksual yang muncul hingga tingkat yang dapat menjadi pendorong. Dari pengalaman yang pernah terjadi, orang telah mempelajari cara mengatasi dorongan demikian dan motivasinya ke arah yang diketahuinya akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu selanjutnya, yang kedua, pencarian informasi. Konsumen, disadari atau tidak, akan mencari informasi.
Jika motivasinya kuat dan produknya yang sesuai dengan kebutuhan dan harganya terjangkau olehnya, mungkin ia akan membelinya. Jika tidak, maka konsumen itu barangkali hanya akan mengingat kebutuhan tersebut atau mencari informasi sebatas yang berkaitan dengan kebutuhannya. Lalu, selanjutnya yang ketiga, evaluasi informatif, yaitu cara konsumen memproses informasi untuk sampai pada pemilihan merek disebut evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi dalam pembelian, beberapa aktivitas lain diperlukan, seperti pemilihan tuk, penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinan finansialnya. Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan dengan didukung oleh daya beli, maka kegiatan pembelian dilakukan. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian kembali akan berkurang. Selanjutnya, kita membahas proses pemasaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa apa itu pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi, tahapan pemasaran ini terdapat 5 langkah. Antara lain, yang pertama identifikasi, lalu pengembangan strategi, yang ketiga mengambil keputusan, selanjutnya eksekusi dan promosi, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama, identifikasi. Mengidentifikasi dan memahami pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis apapun. Di sini, Anda harus mengumpulkan informasi untuk menjalankan tahapan selanjutnya. Langkah ini juga bisa disebut riset pemasaran. Anda perlu melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang bisnis, target audiens Anda, produk yang Anda pasarkan, dan kompetitor Anda. Lalu yang kedua, pengembangan strategi. Setelah Anda mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan, Anda dapat melangkah lebih jauh untuk proses pemasaran dan mulai dengan membuat strategi pemasaran intrinsik seperti marketing goals, strategi pemasaran, rencana pemasaran, serta pembuatan identitas. Lalu, yang ketiga, pengambilan keputusan. Setelah Anda memiliki tujuan yang jelas dan membuat strategi yang sesuai, saatnya Anda membuat beberapa keputusan saat mengembangkan rencana pemasaran. Saat membuat rencana berbasis keputusan, Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, anggaran pemasaran keseluruhan. Selanjutnya, spesifikasi produk, lalu perubahan pengembangan produk di masa depan, selanjutnya saluran promosi produk, dan yang terakhir batas akhir peluncuran produk. Lalu selanjutnya eksekusi dan promosi. Setelah Anda menyusun draft rencana Anda, saatnya untuk melaksanakannya. Tentukan apa yang Anda lakukan dan berkonsentrasilah untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah proses eksekusi rencana, saatnya Anda harus memulai promosi. Anda harus membuat contoh produk dengan fungsi terbatas dan mempromosikannya ke platform Anda. Platform itu bisa berupa situs web bisnis, blog, artikel, dan aplikasi mobile. Lalu yang terakhir, evaluasi. Langkah terakhir dari tahapan pemasaran adalah meninjau dan mengevaluasi hasil. Ini termasuk faktor pelacakan seperti berapa banyak pelanggan yang terlibat dengan iklan dan apakah perusahaan mencapai KPI yang diinginkan. Setelah menganalisis data dan membuat laporan terperinci,
perusahaan dapat mengadaptasi rencana pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan di masa depan. Sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.